80 juta. Berarti yang tidak di situ, berarti yang tidak dilaporkannya tidak memenuhi syarat berapa itu? 80 juta ya, Mister. Dan sisanya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Berarti yang koreksinya adalah sebesar berapa? Koreksi positif yaitu sebesar 80 juta. Ya. Iya, Kan Mister. tidak memenuhi syarat gitu ya. Tanpa syarat di pasal 6 ayat 1 huruf H. Oke. Nah, berikutnya biaya lain-lain, biaya retribusi kebersihan dan keamanan, oke, ada kaitannya. Pajak air tanah boleh, ini pajak daerah. Karya pegawai tentang ISO, oke. PPh 21 berarti di biaya lain-lain ini dikoreksi ya sebesar berapa? 15 juta. Kenapa? Karena PPh gitu ya. Oke. Terus coba kita lihat perawatan aktiva, oke, listrik tadi sudah. Kerugian boleh. Perjalanan dinas, oke, tidak ada keterangan. Perjalanan dinas tidak ada keterangannya. Oke, bentar. Oke. Terus penyusutan, sewa peralatan, promosi, cadangan tadi, bunga pinjaman boleh, pengangkutan boleh, jasa konsultan hukum. Jasa konsultan hukum di situ ada keterangan nggak? Nggak ada ya. Oh iya. Ini ada koreksi nih di pulsa. Listrik dan telepon, di situ ada keterangan pulsa HP 22 juta. Berarti nanti dikoreksi yang boleh ditekankan ya. Telepon itu berarti di situ berapa? Sebentar. 50% ya yang boleh diakui ya adalah 50%. Berarti nanti di biaya listrik dan telepon ya yang dikoreksi ini ya berarti bukan 42 juta tetapi 42 juta ditambah dengan 11 juta ya. Kenapa? Ya. Lagi ini Bang Aceh. Halo. Jadi yang di PBB ini di listrik dan telepon di situ ada pulsa. Pulsa ini yang boleh diakui hanya 50%. Lagi ngajar, Pak. Ya. Lagi ngajar. Oke. Halo. Jadi berapa tadi koreksi yang listrik itu?
42 juta ditambah 11 juta, Mister. 42 juta ditambah 11 juta. 53 juta, Mister. Gitu ya, 53 juta. Ya. Apa sih? Maksudnya apa? 11 juta itu dari 20. Yang dari 22 juta. Pulsa 22 juta. Gitu. Ya, yang dari pulsa 22 juta. Gitu. Ya. Ya. Oke. Terus oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja lagi sama Tiang ya. Mister, Ya. kurs masuk nggak, Mister, kerugian kurs? Kerugian kurs boleh. Kerugian kurs boleh. Ya, itu. Oh, berarti nggak usah Dikoreksi, dikoreksi. Mister. Enggak usah. Enggak dikoreksi. Nah, sekarang gini. Yang di penghasilan lain. Untuk penghasilan lain dikoreksi itu adalah sewa ruko. Semuanya 108. Ya, jasa giro. Ya. Jasa giro. Terus dividen kepemilikan 20% enggak, ya. Kalau dividen kepemilikan 20% enggak ada. Ya, enggak dikoreksi. Jadi yang dikoreksi untuk penghasilan di luar usaha yaitu sewa ruko dan jasa giro. Karena apa? Karena bersifat final. Ya. Oke. Terus kita coba lihat di penyusutan. Ya. Penyusutan. Ada perbedaan nggak di penyusutan? Hah? Kalau kelompok 1 berapa tahun? Kelompok Ini, 1. Penyusutannya apa? Garis lurus atau saldo menurun? Garis lurus. Garis lurus. Oke, berarti kalau garis lurus, ya, kelompok 1 itu 25% ya. Kelompok 2 berapa persen? 12,5. 12,5 ya. Nah, tuh 12,5%. Ada yang enggak. Oke, 12,5%. Terus baik, kita lihat di penyusutan. Oke, bentar. Kelompok 1 komputer ya. Komputer itu kelompok 1 ya. Nah, berapa unit ini? 10 unit dikali 15 juta. Berarti harga perolehannya berapa? 150. 150. Ya, Mister. 10 unit ya. Berarti 150. Oke. Jadi 150. Nah, berarti di tahun 2000 ini tahun pajaknya 2016 ya. Iya, Mister. 2016. Berarti 2016 nanti untuk penyusutan di tahun 2016
itu 25% dikali ya. Berarti dikali 150 juta. Berarti penyusutannya adalah 37.500 ya. Tuh. Oh, gimana, Itu Mister? untuk kelompok untuk komputer. Yang kedua kita lihat kendaraan motor itu berapa unit? 5. 5 unit. 5 unit dikali berapa? 16 juta. 16 juta. Ya. 5 unit dikali 16 juta kan? Oke. Berarti 80 juta ya. Oh, iya, Mister. 80 juta dikali untuk di tahun 2016 itu 8 juta dikali 80 juta dikali 2,5 ya. 25% atau Jadi berapa juta penyusutannya kendaraan motor? 20 ya? Ya, Mister, 20. 20. Oke. Berikutnya kendaraan motor. Tadi udah ya. Kendaraan mobil. Kendaraan mobil itu berapa unit? 3. 3 ya. Dikali berapa juta? 265 juta. Jadi harga perolehannya 795. Benar? Ya, Mister. Nah, Harga dikali berapa persen itu? 12,5 kan? Ya, 12. Jadi 99 juta 750. 375. Mister, Itu ini untuk penyusutannya, kendaraan mobil. Mister, mau tanya, ini penyusutannya nggak pakai yang 80/12 kayak gitu-gitu ya, Mister? Yang bulan gitu, Mister. Sebentar. Itu bulan apa perolehannya? Itu kan bulan tahun 2015. Yang diminta tahun berapa? 2016 kan? Iya, Mister. Kalau 2016 ya full dong, nggak pakai perperan lagi kan? Bener nggak? Kan masa manfaatnya kan 8 tahun. 2014. Hah? Tanggal perolehannya 2014, tapi tahun pajaknya 2016. Yang bulan apa itu? Yang apa itu kendaraan apa? Semuanya nih. Komputer 2014, kendaraan motor 2014, kendaraan mobil 2015, gedung kantor 2010. Oke. Berarti yang dimaksud adalah ini ya, yang kendaraan motor sama komputer ya maksudnya ya. Itu Mister nanya yang MSB awal. Iya, Mister, perhitungan nilai sisa buku awalnya. Nilai sisa buku awal. Kalau untuk garis lurus nggak usah pakai nilai sisa buku awal. Dikalinya adalah harga perolehan. Kecuali kalau metodenya adalah menggunakan metode saldo menurun. Gitu. Kalau garis lurus menggunakannya tarif dikalikan harga perolehan. Gitu. Ya. Tapi nanti di UAS pakainya garis lurus dan saldo menurun ya. Nanti dilihat di keterangannya ya. Iya, Mister. Kebanyakan, Mister. Ada lagi yang tanyakan? Nah, yang terakhir gedung kantor ini
Masa manfaatnya 20 tahun. Berarti tarifnya berapa persen ini? Kalau kelompok 5%. 5 ya, Mister. 5% ya. Karena ini permanen kan, 20 tahun. Permanen 5%. Berarti penyusutannya 60 juta. Jadi menurut fiskalnya berapa penyusutannya? Coba ditambahkan. 216 juta. 216. 37.500 ditambah 20 ditambah 99.375 ditambah 60. Jadi menurut fiskal berapa? 216 juta 875.000. Sedangkan komersial berapa? Komersial berapa? 100. 158.500. Berarti koreksinya positif negatif. Negatif positif. Negatif ya, Mister. Positif. Kalau Komersil yang nilai sisa buku akhir ya, Mister. iya. Jadi kalau komersial lebih kecil daripada fiskal, koreksinya adalah koreksi positif. Kan biaya bertambah. Kalau biaya bertambah mengakibatkan laba fiskalnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau biaya bertambah, labanya bertambah atau berkurang? Berkurang, iya berkurang. Bertambah. Bertambah apa berkurang, bingung. Biaya bertambah. Labanya bertambah atau berkurang? Harusnya berkurang apa gimana, Mister? Berkurang. Iya. Kalau biaya bertambah, laba berkurang. Berarti kalau laba berkurang, ya koreksinya adalah koreksi negatif. Ya. Jadi koreksi negatif sebesar berapa tadi? 216.875. Selisihnya dong. 58.375. 216-nya dikurangin ya, Mister. Iya, 216 dikurang 158.500. Berarti selisihnya adalah koreksi negatif. Kalau misalkan penyusutan komersial lebih besar daripada fiskal, berarti koreksinya adalah koreksi positif. Ini kan koreksinya negatif. Kenapa? Karena penyusutan komersial lebih kecil daripada fiskal. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang berapa laba bersih sebelum pajaknya? Menurut menurut fiskal. Ayo. Coba ulangi, Mister. Laba bersih sebelum pajak fiskal. Menurut fiskal. Berapa? 7 miliar. 7.768.925.000. Laba usaha ya. 7.768.925. Iya. Ya. Yang penghasilan neto usaha, Mister. Iya. Ya, penghasilan di luar usaha ditambah dengan penghasilan di luar usaha jadi berapa? Penghasilan neto jadi 7 miliar. 7.817.525. 7 miliar 7 miliar 897 juta. 817. ya, itu dalam negeri ya.
ditambah luar negeri 7.897.525, benar Iya, nggak? iya Mister. Oke. Berarti itu penghasilan neto ya, penghasilan neto fiskal. Oke, baik. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan nggak? Izin Mister, Ya, untuk kayak jawaban yang dari Mister boleh di-share di grup dan Mister buat bahan pembelajaran. oke. Nanti Bapak share ya. Baik, terima kasih Mister sebelumnya. Ada lagi? Mister, untuk yang di penyusutan itu hanya harga perolehan penyusutannya aja Mister. Nilai sisa buku Yang apa? awal, maksudnya nilai sisa buku awal, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa buku akhir nggak usah dihitung ya Mister. Kalau garis lurus sih nggak Nggak usah. usah. Kalau Tapi saldo kalau mau dirinci ya nggak apa-apa. nggak salah. Heeh. Tapi kalau bisa sih dibuat semacam ringkas aja. Jadi ini penyusutan menurut komersial berapa, penyusutan menurut fiskal berapa, kan gitu. Jadi kita hitungnya kalau garis lurus malah lebih mudah. Nanti menurut fiskalnya itu berapa, ya langsung aja taruh dikalikan harga perolehan gitu ya. Tapi kalau saldo menurun kan kita harus tahu saldo awalnya berapa, kan gitu ya. Dicari dulu saldo awalnya, NSB-nya, nilai sisa buku awalnya berapa, ya. Itu aja. Iya. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Mister mau tanya lagi tadi, kalau penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, aku koreksi apa Mister? Kalau penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, berarti koreksinya adalah koreksi positif, negatif, ya kan? Penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, atau sama aja dengan penyusutan komersial lebih kecil daripada fiskal, kan sama ya, cuma beda kata aja ya. Itu koreksinya negatif. Tapi kalau misalkan penyusutan fiskal, penyusutan komersial lebih kecil ya daripada fiskal, berarti kan kecil ya. Sorry. Bapak ulang. Penyusutan komersial lebih besar daripada fiskal, itu koreksinya positif. Ya. Komersial lebih besar daripada fiskal, itu koreksi positif. Tapi kalau penyusutan komersial lebih kecil daripada fiskal, itu koreksinya negatif. Contohnya apa yang tadi, soal kasus yang tadi itu kan komersialnya lebih kecil daripada fiskal kan? Iya Oke. Mister. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Oke. Nah, nanti oke. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Nah, tinggal ke bawahnya Anda hitung berapa PPh terutangnya, ya. Ada kompensasi nggak? Nggak ada ya. Berarti
penghasilan neto fiskalnya yaitu 7.897.525. Kompensasi kerugian gak ada, maka penghasilan kena pajaknya sekian. Nah, nanti tentunya kita cari dulu untuk menghitung PPh terutang itu kan ada fasilitas dan non fasilitas. Ya. Nah, untuk fasilitas yaitu 4,8 miliar. Nah, kita lihat di sini apakah menggunakan pasal 31E atau menggunakan tarif UMKM. Karena ini peredaran usahanya lebih dari 4,8, maka digunakan pasal 31E. Ya. Omsetnya kan di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar. Ya. Nah, berarti gimana? Jadi 4,8 miliar dibagi peredaran usaha. Peredaran usaha itu dari mana? Dari penjualan bersih. Ya. Tuh. Nah, terus baru dikalikan penghasilan kena pajak. Baru dikalikan tarif yaitu mendapatkan pengurangan 50% dikali tarif 25%. Ya. Terus ditambah lagi apa? Ditambah lagi nanti coba ada yang sudah selesai enggak? PPh terutangnya jadi berapa? PPh terutangnya jadi 1.691.896.333 rupiah. Mister. Berapa? 1.691.891, Mister. 91. Iya, Yang ada fasilitas berapa? Yang fasilitas? yang fasilitas yang 25% dan 50% ya, Mister. Iya. 282.484.917 rupiah. Oke, coba perhitungannya dari mana itu? Ini yang mendapat fasilitas yang pertama kan 2.259.800. Dari mana? Kan 4,8 miliar. Iya, Mister. Dibagi penjualannya yang 16 juta ya, Mister. Dibagi 16.799.400. Oh iya, salah berarti aku. Ya. Ya, sebentar, Mister. Baru dikali PHKP kan? Terus baru dikali 50% karena mendapatkan pengurangan fasilitas dikali tarif 25%. Hasilnya? Aku bingung. 282.064.538 bukan? Sebentar, Mister. Ditambah non fasilitasnya 1.410.252.174. Iya, tadi 1.692.000.000 ya, Mister. Iya. Jumlah PPh terutangnya, iya. Aku salah ini. Jadi 1 miliar berapa tadi? 1.692.316.712 rupiah. 712 ya. Iya. Oke. Terus kredit pajaknya apa aja? Aku 25 dan ya PPh impor. Ada PPh impor? PPh impor. Impornya dari mana aja tuh? Enggak, di pasal 22 itu. Hah? Ya. Impornya itu kan di situ
Dari pembelian impornya berapa? Cari dulu nilai impornya. Kan pembelian impornya 1.980.000.000 ditambah 20% kan? Bener nggak? Iya, yang Ditambah 20% ya, baru dapat nilai impor. Memiliki API nggak? Wajib pajak menggunakan angka pengenal importir, berarti memiliki API, tarifnya 2,5. Jadi kredit pajak atas PPh 22 impornya 58.400.000 ya. Kalau yang dari Bank DKI, pemerintah DKI Jakarta kan penjualan 532 juta, berarti dikali tarifnya 1,5 ya. Terus ada lagi penjualan ke Bank BRI. Bank BRI kan pemungut juga ya, itu juga 1,5. Terus sewa mesin, tarifnya berapa sewa mesin? PPh 23 2% ya. Bunga pinjaman 15%, dividen 15%. Nah, kalau PPh 24-nya yang diperkenankan adalah yaitu yang ininya berapa sih? Berapa juta? 80 ya. 80 juta. Tarifnya berapa persen itu yang dipotong di luar negeri? 20. 80 dikali 20% berapa? Buka ya. 16. 16. Hasil perhitungan dibandingkan dengan yang itu, yang kecil 16 juta ya. Benar nggak? Berarti yang dapat dikreditkan adalah 16 juta ya. Terus PPh pasal 25 kreditkan yang telah dibayar sendiri 96 juta ditambah pokok pajak SPP 16, jadi berapa ya? Nanti itu totalnya berapa itu? Jadi totalnya berapa untuk kredit pajaknya? Rp231.235.750. Berarti ini kurang bayar nantinya. Oke. Mister, mohon maaf tadi yang setelah PPh 22 itu apa, Mister? 23. 22 itu ada impor, ada dari Pemda DKI sama BRI. Kita jual kepada BRI kan dipungut PPh 22. Kenapa? Dia kan BUMN. Ya. Iya, Dari Mister. keterangan itu yang di PPN ya. Oke. Oke, jadi itu terdapat kurang bayar ya. Terus kalau PPh pasal 25-nya berapa? 112.800 bukan, Mister? PPh untuk
PPh terutangnya yaitu, bentar, ada kesalahan. Bentar ya. Sabar dulu. Oh. Pusing-pusing amat sih. Oke. Berapa PPh angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya? 112 ya, Mister. 112. Bentar dulu. Yang Nanti. sanksi termasuk ya, Mister? Enggak. Jadi yang dihitung adalah PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Yang dibayar sendirinya berapa? Ini PPh terutang ya, dikurangi kredit pajak PPh 22 sampai dengan 24. Itu ya. Baru baru dibagi 12. Berapa? PPh terutangnya berapa? 1 miliar. Satu miliar. 1.692.316. 1 miliar. PPh yang harus dibayar sendirinya berapa? Oh my god. Tinggal PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12.
Jadi PPH angsuran PPH 25-nya untuk tahun berikutnya adalah 133.590.080 rupiah. Dari mana itu, Mas? Dari mana? Dari PPH terutang ya, dikurangi kredit pajak PPH 22 sampai dengan 24. Baru dibagi 12 hasilnya. Ya. Ada yang tanyakan? PPH terutang dikurang kredit pajak PPH 22 sampai dengan 24. Baru hasilnya dibagi 12. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Anda masih ada perkuliahan nggak? Nggak ada, tinggal meter doang. Bapak ya. Gini, untuk pertemuan berikutnya hari tinggal 4 kali lagi ya. Berarti Selasa, Rabu. Masih ada ya, kurang materi. Iya. Berapa? Nanti KWH ya? KWH. Aduh. KWH hari apa? Senin, Yang kosong hari apa? Belum ada konfirmasi dari Mister. Oke, kalau gitu kita untuk praktek tinggal e-faktur aja sih ya. Tapi yang diujikan nanti adalah soal yang seperti ini modelnya, cuma nanti di PPN-nya itu ya, di PPN-nya itu adalah di mix antara antara penyerahan dengan perolehan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk PPH-nya yaitu industri. Ya, industri maksudnya di sini kan ada persediaan bahan baku ya. Seperti itu ya. Tuh. Itu aja sih yang harus Anda pelajari ya. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin di hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti tinggal 4 kali lagi ya. Itu. Oke. Kira-kira bisa nggak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Tiap hari nanti. Insya Allah bisa, Mister. Bisa ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nanti Anda ngisi SPT-nya PPH, PPN sama PPH badan ya. Tentunya PPH badan kan kita buat rekonsiliasi fiskal ya, menghitung PPH akhir tahun, baru SPT. SPT-nya induk sampai dengan lampiran 6 aja. Ya, penyusutannya kan di Excel aja, nggak usah di SPT. Itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan malam ini? Nanti hari Selasa kita coba untuk praktek e-faktur ya. Aplikasinya Mister. Nanti aplikasinya untuk Mister. E-fakturnya Iya. softwarenya nanti Bapak kirim di hari Senin Pak ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada
lupa Mister, kita punya Mister juga ya. Iya, iya. 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 Oke. Nanti untuk absensi seperti biasa di grup WA aja ya. Nanti Bapak akan share di grup WA. Mungkin itu aja pertemuan malam ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Oke.